Karena apabila tidak sabar, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang paling rugi adalah kita semua. Betul? Betul? Ayo pikirin, kalau terjadi gejolak, kalau terjadi keributan, yang rugi kita wong cilik ini. Betul? Karena itu tetap jaga kesabaran. Yakinlah satu saat Allah pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan ini. Betul? Kalau satu saat kita harus melepaskan harta yang kita sayangi, kenapa tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Betul? Ayo, waktu lahir ke dunia ini bawa apa? Hah? Bawa duit? Bawa mobil, bawa rumah, bawa kebun. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau satu saat kita harus melepaskan jabatan, kenapa mesti sayang? Kenapa tidak ingat innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada jabatan yang saya bawa. Betul? Betul? Semuanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka sabar harus jadi bingkai dari kehidupan kita. Ini sikap yang pertama. Lalu yang kedua, istiqamah. Apa? Apa? Berpendirian tetap, tidak mudah tergoncang oleh isu-isu. Oh, ini zaman sekarang mudah muncul isu-isu. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering, gampang digoyang, gampang dibakar. Karena itu jaga sifat istiqomah, jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang mau memecah belah semangat kebersamaan kita. Jelas? Dalam Al-Quran Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian berpendirian tetap, punya sifat istiqamah. Tuhan saya Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Istiqamah. Orang yang punya mental seperti itu, fala khaufun 'alaihim, enggak pernah rasa takut yang tidak beralasan. Betul? Jadi biar zaman sulit enggak usah takut. Ya Bu, ini nanti kalau dolar naik terus-terusan piye toh aku ini? Rabbunallah. Betul? Betul? Ini nanti kalau harga-harga naik terus, ini apa bisa mudik lebaran? Rabbunallah. Jelas? Jelas? Ini bulan Ramadan, bulan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepadanya, minta tolong kepadanya. Kalau Allah dekat, pertolongan pasti datang. Kalau datang pertolongan Allah, urusan pun jadi mudah. Betul? Saya mau cerita, mau denger nggak? Nabi Yusuf pernah mengalami kemarau panjang 7 tahun. 7 tahun. Kita kemarin baru belum setahun kemarau panjang, pusing. Betul? Kemarau panjang yang dialami Nabi Yusuf 7 tahun. Tapi Nabi Yusuf bijaksana, mawas diri. Apa? Menjelang kemarau panjang, Kabulok dipanggil oleh Nabi Yusuf. Kabulok, ini kita mau menghadapi kemarau selama 7 tahun, kemarau panjang. Penuhi gudangmu dengan bahan-bahan makanan.
sebagai persiapan rakyat kita untuk 7 tahun ke depan. Maka Kapulog kerja keras, seluruh gudang-gudang diisi dengan bahan makanan, dan zaman itu tidak banyak tikus. Tahu tikus? Tahu tikus? Apa amalan tikus? Tikus itu suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disuruh nabung di bank. Weh, digarap oleh tikus-tikus. Tikusnya pakai dasi. Tapi sama-sama botak. Amanat ini dijalankan penuh oleh Nabi Yusuf, sehingga ketika terjadi kemarau panjang, rakyat tidak mengalami kelaparan. Kenapa? Antisipasinya jauh ke depan. Betul? Ibu bapak, sejarah syarat dengan contoh. Hidup adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling bijak. Oleh karenanya, sikap kedua setelah sabar, istiqomah. Orang yang punya sifat istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa mesti takut? Oh, saya pejabat, kalau berhenti manganopo. Memangnya kalau takut berhenti lalu tidak berhenti-berhenti, mau jadi Fir'aun? Saya kaya takut jatuh miskin. Apa kalau takut miskin lalu tidak miskin? Saya takut mati. Apa kalau takut mati lalu tidak mati? Betul. Kalau dulu saya bilang ini semua calon jenazah. Betul. Cuma kapannya yang kita tidak tahu. Kapannya yang kita tidak tahu. Dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Entah saudara-saudara duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu. Betul. Mungkin juga saya belakangan, saudara duluan. Kita nggak tahu. Betul. Yang jelas maut itu tidak ngambil kita menurut abjad. Kalau abjad gampang nunggu. Habis A mati, besok B. Terus C, lalu D. Saya Z belakangan. Itu kalau abjad. Tapi dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Betul? Orang yang istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa? Ada Allah dalam hidupnya. Betul? Betul? Oh, Pak Zainuddin, kalau pabrik minuman keras ditutup, buruhnya bagaimana? Gak usah bingung, robah saja dari pabrik minuman keras menjadi pabrik bandrek bajigur. Misalnya, tak menghidupkan budaya minuman kita sendiri. Betul? Betul? Hadirin yang saya hormati, ada Allah dalam hidup kita. Rabbunallah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti resah? Kenapa mesti gelisah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Betul? Kenapa harus bersusah? Kenapa harus bersedih? Susah ya susah, tapi tidak menyusahkan diri. Betul? Nah, Ramadan sudah berapa hari?